Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sholat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan amal soleh yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam serta kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Dan kita akan lanjutkan pada ayat yang selanjutnya, yakni ayat yang keempat. 3 ya? Oh ya 3 ya. Baru ayat 3 ya. Baru ayat 3 ya. Subhanallah ya. 2 pertemuan baru ayat ketiga ya. Teman ketiga ya. Baik, ayat yang ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun ya. Yang mereka fihi dalam masalah hari kiamat tersebut mukhtalifun, mereka berselisih ya kan. Baik, kita coba renungkan kalimat mukhtalifun. Mukhtalifun ini masuk dalam kategori fi'il apa isim? Isim ya? Hah? Isim apa namanya? Isim fa'il ya. Karena dia isim fa'il, dia bermakna terus menerus, begitu ya kan? Contoh begini ya. Coba perhatikan kalimatnya ya. Saya penjahit dengan kalimat saya menjahit. Paham maksudnya ya? Saya seorang penjahit dan saya menjahit. Ada bedanya enggak? Jelas ada bedanya ya kan? Kalau penjahit dia terus menerus mengerjakan pekerjaan yang namanya menjahit. Kenapa? Karena memang dia seorang penjahit. Tapi kalau saya menjahit berarti kadang saya menjahit, kadang enggak menjahit. Ya, paham ya? Berarti kalau kalimatnya ini isim fa'il mukhtalifun, berarti selamanya mereka akan senantiasa berselisih. Sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Ya. Kenapa? Memang Al-Quran diturunkan, sejak diturunkannya Al-Quran itu berlaku sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Quran ini itu hanya berlaku pada zamannya Nabi, zaman kita tidak berlaku, sampai nanti hari kiamat juga nggak berlaku. Itu nggak mungkin, ya kan? Pasti benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak diturunkan Al-Qur'an sampai nanti hari kiamat ini diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah apa? Dalam masalah mereka akan senantiasa berselisih. Dalam masalah apa? Banyak. Berselisih dalam masalah Al-Qur'an, ya kan? Apa yang mereka katakan dalam Al-Qur'an ini? Selamanya mereka akan mengatakan, ya, selamanya mereka akan mengatakan Al-Qur'an itu apa namanya? Dongeng, Al-Quran itu cerita, ya. Al-Quran itu sihir, ya, bahasanya, ya kan? Atau mereka akan senantiasa berselisih tentang Nabi Muhammad SAW, ya kan? Muhammad itu seorang tukang sihir, Muhammad itu dusta, Muhammad itu majnun, ya kan? Dari Nabi yang pertama kali, yaitu Nabi Nuh alaihissalam yang diutus, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Tidaklah ya, wa kadzalik setiap kali demikianlah, setiap kali datang seorang nabi dan rasul, ya, mereka senantiasa mengatakan apa? Qalu sahirun aw majnun. Mereka senantiasa mengatakan apa? Nabi itu tukang sihir dan orang gila. Atawa saubih,
Apakah mereka saling janjian ngomong begitu itu? Tidak ada janjian. Sejak zamannya Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad, ucapannya sama tentang Rasul, tentang Al-Quran ataupun tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi mereka itu. Ya. Mereka mengatakan apa? Sahirun aw majnun. Mereka mengatakan tukang sihir atau orang gila. Semua Nabi. Nabi Musa pun dikatakan demikian. Ya kan? Nabi Nuh dikatakan demikian. Nabi Muhammad juga dikatakan demikian. Ya. Selamanya. Meskipun sekarang ini ya kalau kita lihat nabinya tidak ada, tapi kalau kemudian para dai pewaris nabi, para ulama pewaris nabi menyampaikan betul-betul isi dalam Al-Qur'an, mereka akan dikatakan orang gila aja. Ya kan? Tukang sihir aja. Orang gila, tukang sihir. Apa tukang sihir? Buktinya apa? Lo bisa mikir ya, apa? Norok bayi, ya kan, maksudnya gitu. Kan tukang sihir itu kan begitu, kayak orang di bawah alam sadar begitu kan, ngikut, ya kan? Akan terus, artinya apa? Artinya mereka akan terus senantiasa berselisih terhadap apa yang dibawa oleh Al-Quran ini. Kalau memang para pewaris Nabi, ulama para pewaris Nabi ini menyampaikan apa adanya isi dalam Al-Quran. Alladzi fihi yakhtalifun, mesti alladzina hum fihi mukhtalifun. Mereka pasti akan berselisih. Enggak lo benar aja, salah aja, saya benar. Pasti begitu anunya. Dan dia akan mengatakan orang yang membawa ajaran yang betul itu, yang benar itu, pastilah dikatakan macam-macam. Sebagaimana Nabi ketika menyampaikan Al-Qur'an dikatakan macam-macam sama orang-orang kafir Quraisy. Jadi paham ya maksudnya ya? Maksudnya mukhtalifun itu begitu, mukhtalifun itu namanya pelaku kan begitu ya, namanya pelaku itu begitu. Nggak ada dia pekerjaan jahit kemudian ya kecuali kalau mungkin ganti profesi kan begitu ya, ganti profesi mungkin saja. Yang jelas pekerjaan yang namanya fa'il itu lebih banyak terus menerus daripada yang namanya fi'il. Ini kan isim lebih banyak, isim fa'il tadi itu lebih banyak pekerjaannya, lebih sering. Kalau kemudian menjahit, ya kan, menjaring ikan, itu mungkin sekali-kali dia lakukan. Tapi kalau sudah pekerjaannya dia seorang penjahit, pastilah dia akan menjahit terus. Nah, sebagaimana mukhtalifun ini isim fa'il, maka selamanya mereka akan senantiasa berselisih dalam masalah apa? Dalam masalah hari kiamat. Kemarin sudah saya sampaikan, sampai hari ini pun tidak ada kata sepakat tentang akhir daripada kehidupan dunia ini. Di kalangan mereka loh ya, di kalangan mereka ini yang menolak ini, nggak ada kata sepakat. Mereka mengatakan bahwasanya menurut teori ilmuwan. Namanya ilmuwan itu kan begitu kadang-kadang ya kan, kebablasan ya kan, merasa sok berilmu, namanya ilmuwan ya kan, banyak ilmunya. Mereka mengatakan bumi ini bulat ya kan. Nanti lama-lama bumi ini akan ngempes, hilang dunia ini. Terus mereka mengatakan ilmuwan yang lain mengatakan enggak, dunia ini enggak bakalan hilang. Dunia ini akan bisa senantiasa meremajakan dirinya, bahasanya begitu. Meremajakan dirinya. Dengan cara apa? Banyak. Ganti musim, ya kan? Mari musim hujan, panas, hujan. Begitulah untuk meremajakan yang namanya bumi, ya kan? Karena kalau panas terus pasti mati, ya kan? Karena kalau hujan terus juga pasti rusak. Nah, pastilah bumi itu mengalami hal demikian, siklus demikian itu supaya apa? Bumi bisa bertahan. Ilmuwan lain mengatakan bahwasanya bumi ini nanti pada suatu hari, pada suatu saat panas matahari itu sudah tidak terkontrol lagi. Kemudian menyebabkan planet-planet yang lain itu menjadi terbakar, ya kan? Panasnya lebih, kemudian akan terjadi ketidakseimbangan alam ini, sehingga kemudian alam ini akan hancur. Itu teori-teori mereka dalam mensifati apa? Menanggapi hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka akan senantiasa berselisih. Ya. Di kalangan orang Islam pun kalau kita bicara hari kiamat, hari kubur, ya kan, adab kubur dan sebagainya, akan terjadi juga alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka juga akan berselisih.
Ada yang nggak percaya tentang siksa hari kubur, tidak ada yang percaya. Ada juga orang yang nggak percaya hari kiamat, neraka, surga dan neraka itu. Agamanya Islam memang, ya kan? Agamanya Islam. Mereka mengatakan mana buktinya, ya kan? Mana buktinya kalau sebuah kan ini dianggapnya Quran ini sebuah berita, dianggapnya sebuah berita, sehingga kalau berita harus diuji kebenarannya. Kalau kita dosen apalah ya bikin harus diuji datanya kamu ini mana? Kamu menulis data, kamu menulis skripsi atau tesis, ya itu mana buktinya mana, datanya mana, kan begitu biasanya. Mereka menganggap Al-Quran ini juga begitu, dipikir itu sebuah skripsi, tesis, menyampaikan data, berita, kemudian dimintai faktanya mana, orang yang kemudian mengatakan bahwasannya surga dan neraka itu ada, mana buktinya? Itu ada itu orang Islam begitu, iya kan? Ada orang Islam begitu itu, nggak percaya dia. Pakai akal dia, nggak percaya, ya kan? Mana ada siksa neraka? Toh api, ya kan? Masa kemudian kayak mereka mengibaratkan begitulah, ya? Kayak kemarin tuh yang seorang dosen itu, ya kan? Nggak akan lah kita akan bisa merasakan siksanya api neraka, ya kan? Kenapa? Kemarin tuh ya, yang kemudian dibantai itu. Kalau kita ini terbuat dari tanah, ya kan, maka nggak mungkin kemudian bisa disiksa dengan tanah. Kita nggak akan merasakan itu, ya kan. Nah, macam-macam lah pokoknya teorinya itu. Teorinya macam-macam, ya kan. Intinya ayat ini mengatakan bahwasanya alladzihum fihi mukhtalifun, mereka akan senantiasa berselisih dalam hal apa? Hari kiamat mereka akan senantiasa berselisih, ya kan. Tentang ajaran Al-Qur'an juga mereka akan senantiasa berselisih kalau memang kita menyampaikan apa adanya dalam isi Al-Quran. Sebagaimana Nabi menyampaikan apa adanya dalam Al-Quran, mereka senantiasa berselisih. Tapi kalau disembunyikan Al-Quran yang nggak berselisih, ya kan? Ustaz, ya hukumnya apa? Haram, oleh, mong lagi Ustaz beri lah, ya kan? Beri lah, ya kan? Beri lah. Oh, ngomong dia lah apa-apa. Ini berarti kan terjadi hal yang begini ini nggak akan mungkin terjadi perselisihan. Tapi kalau kita tegas mengatakan isi Al-Quran, isi Sunnah Nabi apa adanya, pastilah terjadi alladzihum fihi mukhtalifun. Pastilah mereka akan senantiasa berselisih. Ya, ini ayat Allah ini, ya, jelas akan mengatakan demikian. Mereka juga akan senantiasa berselisih terhadap Rasul. Muhammad itu kahinun, syairun, majnun, ya kan? Muhammad itu tukang sihir, tukang syair yang gila. Senantiasa kalau nanti ada para ulama, para dai yang menyampaikan apa adanya, mereka akan menggelari sebagaimana mereka menggelari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nggak gila, meskipun nggak tukang sihir, tapi jelas ada gelar-gelar buruk yang akan disampaikan, yang disematkan kepada orang yang mendakwakan apa adanya dalam Al-Quran. Ya, begitu ya kalimat mukhtalifun, ya. Sekarang kita lanjutkan. Kalla saya'lamun, ya. Kalla saya'lamun. Di situ diterjemahkan apa, Pak, mungkin? Kalla saya'lamun, sekali-sekali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ya, sekali-kali tidak. Tapi maknanya begini, kalla itu, ya. Kalla itu rada'a wa jazara, ya. Nolak, membantah dan lain sebagainya, ya kan? Jadi begini, kalla ini biasa dipakai untuk bantah, tapi bantah untuk orang yang nemen, bohongnya nemen, ngawurnya nemen. Orang yang Madura ngocak ngawur aja, pol ngawurnya pol. Baru kemudian pakai kalla, ngerti gak? Kalau ngawurnya biasa, enggak bener, ada ya tok ismare, ngomong salahnya biasa, ngawurnya biasa. Tapi kalau ngawurnya sudah nemen, ya, ngawurnya sudah parah, pakai kalla. Biasanya begitu, ya. Makanya di sini pakai kalla. Kenapa? Karena ngawur, mereka ngomong masalah hari kiamat itu ngawur. Ngawurnya pol,
ngomong hari kiamat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pakai kalla. Saya ambil contoh ya. Ini ada dua orang ini ya. Ini ada dua orang saling bantah-bantahan ya. Saling bantah-bantahan. Ambil contoh lah ya, dua orang saling bantah-bantahan. Di sini aja ambillah contoh Haji Rafi'i umpama ya. Ini ada Haji Rafi'i, ini orang saling berbantah-bantahan. Bantah-bantahan dalam masalah kapal, ala kode kapal maksudnya ya kan, kerja di kapal ya. Ya, kita ambil contoh ini karena emang kebanyakan kita kerja di kapal. Ambil contoh saja ini tapi ya, contoh saja. Ini dua orang ini bantah-bantahan. Ala kode kapal aja, iya banyak macam-macam ya kan. Haji Rafi'i dengar ini, tahu Haji Rafi'i dengar, dan Haji Rafi'i sudah 20 tahun menjadi kapal. Ini orang nggak tahu menahu masalah kapal, ngomong kerja di kapal. Haji Rafi'i bilang apa? Kalah. Nah, gitu maksudnya ya. Enjolok bener kapi dia. Nah, macam itu. Kapi lo bener dia. Iya. Ini ya. Itu namanya kalah. Hush. Ja, salah kapi aja lo bener. Ja. Nah, gitu. Itu namanya kalah, ya kan? Tapi kalau biasa ada benernya, banyak benernya, tapi ada sedikit salahnya, mungkin kita akan mengatakan ngomong apa? Enggak lo bener apa? Lo ada iya, ngomong saya anu aja ada iya, ya kan gitu ya? Paham maksudnya ya? Enggak lo ada iya itu jadi iyalah anu. Agak lebih ini. Tapi kalau ngomong ngawurnya nemen ya, bohongnya itu kelihatan sekali. Haji Rafi'i akan bilang kalla, hush, salah kapi ya. Nah, begitu. Ada orang ngomong masalah surga neraka, tapi nggak pernah ngaji, ya kan? Nggak pernah belajar, ya kan? Nah, kita yang mungkin sudah ngaji, tahu, belajar, nah, kita dengar itu kalla, ya kan? Jok, benar kapi ya, nah, begitu. Ya. Baik. Nah, itu makna kalla, makanya dipakai untuk kemudian membantah, mengerot ya, pembicaraan yang itu melampaui batas salahnya, ya, melampaui batas salahnya. Oh iya, belum. Sebentar. Ada yang ketinggalan. Jadi dari 3 ayat tadi itu, jadi 3 ayat yang sudah kita pelajari, Anda lupain ya. Apa nih? Dari 3 ayat yang kita pelajari, 1, 2, 3. Kalau di kitab yang kemarin saya bawa itu ada faedahnya dulu ya, ada faedahnya dulu. Kita ambil faedahnya dulu ya. Anda lupa ya, kita ambil faedahnya dulu ya. Faedah yang paling penting, yang pertama adalah metode pengajaran Allah Subhanahu wa taala melalui soal wal jawab, melalui pertanyaan sama jawaban. Ya. Ini Allah yang bertanya, Allah yang menjawab. Amma yatasaalun, ya. An ayyi syai'in yas'alu ba'duhum ba'dha. Kan begitu ya? Tentang apa mereka bertanya? Allah enggak nunggu jawaban. Allah sendiri yang menjawab. Anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, yang mereka senantiasa berselisih di dalamnya. Ini yang menjawab Allah, yang bertanya Allah. Kan agak gimana? Tanya jawab, tanya jawab. Kenapa Allah harus pakai tanya dulu kemudian jawab? Nah, inilah metode pengajaran Allah Subhanahu wa taala yang kalau dengan sistem begini, ya, dengan cara begini ini, manusia akan lebih ingat dan lebih kuat dalam benaknya. Ambil contoh ya, saya ambil contoh. Saya tanya sesuatu kepada antum ya. Saya tanya kepada antum ya kan. Saya tanya, kemudian antum mikir diem. Antum mikir diem sejenak ya kan. Antum mikir diem sejenak, kemudian begitu antum mikir sejenak, saya kasih jawabannya. Ya enggak? Lagi anak-anak mikir begini, apa ya Ustaz bacaannya? Apa ya? Saya langsung kasih jawaban. Ini jawabannya. Langsung ingat enggak kira-kira? Langsung nyantol enggak? Langsung nyantol, ya kan? Soalnya lagi fokus kita ini, lagi fokus jawabannya apa? Tahu-tahu Allah ngasih jawaban. Nih jawabannya. Oh, langsung ingat, ya. Cara ulangan dia langsung hafal, ya kan? Langsung hafal cara ulangan, ya.
Tapi kalau diterangkan tanpa metode tanya jawab, tanpa metode tanya jawab, sekian persen yang bisa diambil, ya, sekian persen yang diambil, ya. Manusia hanya bisa menangkap kurang lebih maksimal itu kurang lebih 20% lah dari apa yang disampaikan. Ya enggak? Kalau kita habis ngaji ini ulang, ya, kira-kira berapa persen yang bisa nyangkut di hadapan kita? Ya kan? Nah, itu paling tidak sekitar 20%-an, ya kan? Jarang yang sampai 100%, jarang. Jarang, pulang 100% jarang. Belum pulang aja nggak sampai 100%, ya kan? Belum pulang aja, nanti kalau kita tanya sudah lewat, ya kan? Lah kalau kemudian saya tanya, saya kasih jawaban, langsung nyantol di sininya. Langsung nyantol di sini. Kenapa? Karena enak-enak lagi fokus, ditanya, dikasih jawaban. Wah, langsung. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Baru Nabi Musa konsentrasi ke tangan kanannya itu. Nabi Musa menjawab, qala hiya asaya. Oh, ini tongkatku ini. Qala hiya asaya, ya. Oh, ini tongkatku ini, ya. Atawakkau 'alaiha, aku pakai untuk bersandar, wa usubiha ala ghanami, atau aku pakai untuk nganu daun, makan apa namanya? Kambing, ya, makan kambing. Waliya fiha ma'aribul ukhra. Dan juga ada manfaat-manfaat yang lain. Enak-enak megang tongkat, qala alqiha ya Musa, ya. Wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Suruh lempar. Ya. Qala fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba jadi ular. Ya. Selain fokus dulu biar enggak tegang, biar enggak isi, ya kan? Suruh lempar sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Allah tanya, Allah sendiri yang jawab. Ya kan? Allah tanya, Allah sendiri yang jawab. Mal qari'ah, mal qari'ah. Ya kan? Apalagi? Malhaqatu, malhaqah, ya kan? Alhaqatu malhaqah wa ma adraka malhaqah. Kan begitu ya? Alhaqah, apa itu alhaqah? Allah kasih jawaban. Allah kasih jawaban. Alhaqah itu terus pada ayat selanjutnya. Ingat kita. Ya. Ingat enggak? Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah kadzabat samud wa adum bil qari'ah. Ingat? Enggak ingat ayatnya, cuma ingat ininya. Cuma ingat pengajarannya ingat, ya, tapi ayatnya enggak ingat, ya. Cuma pengajarannya ingat. Ya. Nabi juga sering begitu kan tanya mal ghibah, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Enggak tahu ya Rasulullah. Begitu bilang enggak tahu, Nabi bilang apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Nabi bilang apa? Ghibah itu kamu menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Itu ghibah. Jadi kalau kita mau ngomongin orang ini, masuk dalam kategori ghibah atau tidak, mikir dulu. Saya kalau diomongin begini, seneng enggak saya ini? Kalau saya nggak seneng, berarti masuk dalam kategori ghibah. Ya orang apa? Ngebus, apa ya ngobus ya? Ngobus ya. Oh iya orang ngobus, orang ngobus ya. Kita pikir dulu sebelum kita ngomong begitu kepada orang itu. Kita coba renungkan dulu kira-kira kalau kita diomongin begitu, kita marah nggak? Kan begitu ya? Kalau kemudian kita marah, oh berarti masuk dalam kategori ghibah. Hati-hati ini. Hati-hati ini, ngeri ghibah ini ya. Ngeri ghibah ini ya. Ngeri. Kadang-kadang ghibah ini juga bisa melalui doa. Doa tapi ghibah. Doa tapi ghibah kan. Sumpama ini ya. Ada orang tanya, ya, Pak Haji Rafi'i sama Pak Haji Sufaat, Pak Haji Sufaat ya? Oh, belum ya? Amin, mudah-mudahan Haji ya. Pak Sufaat. Pak Sufaat ini tanya sama Haji Rafi'i. Haji Rafi'i ya, tanyaan gitu. Gimana kabarnya Mas Lukman, umpama? Nah, kemudian dia bilang apa? Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah al-afiyah, umpama. Kan ini doa kan? Tapi kesannya orang yang mendengar doa ini apa kira-kira?
Hah? Buruk Mas Lukman ini, iya kan? Buruk Mas Lukman ini. Kenapa? Loh, kenapa dia berdoa sesuatu yang ini? Iya kan? Buruk kan? Berarti antum sudah punya pikiran buruk sama ini. Loh, apa? Dia Lukman ya dia kan begitu mestinya nantinya. Jawabannya. Kadang-kadang bisa masuk dalam kategori begitu. Maka hati-hati ya. Ayyakula lahmal akhihi, ya. Itu sama dengan memakan bangkai saudaranya, ya. Pertanyaan, ya kan? Atadruna mal ghibah. Kemudian Nabi tanya, siapakah orang yang bangkrut? Ya kan? Muflis, siapa orang yang bangkrut? Oh ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya ini, habis dagangnya, barangnya habis tapi uangnya nggak ada. Nabi bilang apa? Bukan itu maksudnya bangkrut, ya. Maksudnya bangkrut adalah orang nanti datang hari kiamat bawa pahala yang banyak, kan begitu ya? Nanti orang datang, ya Rasulullah dia pernah mukul saya, ya Rasulullah, saya minta balas, saya minta keadilan. Pahalanya dikasihkan orang ini, ulang, ya kan? Ya Rasulullah dia pernah ngomongin saya, dia pernah fitnah saya, ya Allah, saya minta keadilan, ya Allah, ambil pahalanya, kasih ke orang ini, ulang, ya kan? Terus orang datang semua ke dia, pahalanya habis. Begitu habis pahalanya, ada lagi orang datang, ya Allah dia pernah gini sama saya, ya Allah saya minta keadilan, ya Allah. Iya ya Allah. Oh, habis pahalanya, ya sudah, mana dosamu, kasihkan ke orang ini. Oke, mana di sini, dosamu mana sini, tak kasihkan ke orang ini. Kasih ke orang ini. Pahalanya habis, nerima dosa, masuk neraka. Ini yang namanya rugi. Ini yang namanya rugi, ya. Sama dengan dunia kan juga begitu. Kalau rugi dunia, ya, rugi dunia kan begitu, ya. Barang habis, modal habis, uang tidak ada, kena utang, bayar utang, cecelan ben bulan cecelan, uang barang tidak ada, berarti untung tidak ada, nyicil tiap bulan, ruginya luar. Ya, itu metode pengajarannya Allah Subhanahu wa taala. Soal jawab, ya. Soal jawab. Tapi pengajaran yang lain banyak sebetulnya. Pengajaran yang lain bisa diantaranya adalah Al-Qur'an huwa naba'un 'adzim. Al-Qur'an itu adalah berita yang besar, ya. Kenapa? Karena selamanya kalau isi Al-Qur'an itu disampaikan akan terjadi yang namanya yatasaaluna alladzina hum fihi mukhtalifun. Kalau isi Al-Quran ini apa adanya disampaikan, ya. Masalah waris saja, ya, masalah waris saja. Kalau Al-Quran ini mau jujur disampaikan, waris disampaikan, ternyata sampai sekarang pun orang masih berselisih masalah waris ini. Kalau mau jujur disampaikan, ya, mukhtalifun, berselisih. Ustaz, saya ini punya anak, ya, laki entung, ya kan, bini yang banyak, ya kan. Terus saya bini, ya, kuliah nang luar negeri kabeh. Saya laki nang dalam negeri kan biasanya begitu, ya. Laki mau saya kasih warisan ini banyak ke anak laki saya. Terus gimana, kasihan yang perempuan ini dapat sedikit. Belum lagi dia kuliah luar negeri. Gimana ini, Ustaz? Kan enggak ini, enggak adil namanya ini. Ada yang begitu? Hah? Ada, gitu loh. Itu orang Islam juga. Ya kan? Itu orang Islam. Berarti apa? Mukhtalifun. Ayat ini turun sejak zaman Nabi sampai sekarang. Ternyata apa? Mukhtalifun juga sampai sekarang. Kalau isi Al-Quran disampaikan apa adanya, terang-terangan, begitu ya. Tapi kalau nggak disampaikan terang-terangan, Ustaz, saya punya anak perempuan ini, ditutupi sama dia. Oh ya wis, lah apa-apa. Kebanyak saya bini lah apa-apa, ya. Soalnya kebutuhannya lebih banyak, ya, enggak apa-apa. Ya enggak akan terjadi perselisihan, ya kan? Enggak akan terjadi perselisihan. Tapi kalau Al-Qur'an nanti disampaikan apa adanya, mukhtalifun. Jilbab umpamanya, kan? Jilbab diwajibkan. Mukhtalifun sudah. Mukhtalifun enggak? Kalau disampaikan apa adanya, bahwasanya perempuan harus memakai jilbab umpama, ya kan? Mukhtalifun. Mereka bilang, ya jilbab itu bukan
sebuah ini, bukan sebuah ajaran yang mesti inilah ya, kayak Musda Mulia itu loh. Ya, nah, itu cuma sekedar kepatutan saja. Kalau zaman dulu memang patutnya pakai baju yang seperti itu, ya kan? Panas, ya kan? Awannya panas, anginnya geboy, maka perlu pakai jilbab. Tapi kalau sekarang ini kita hidup di macam-macam, ya, macam-macam, ya kan? Sehingga itu haknya dia lah, dia mau pakai jilbab apa enggak, itu bukan satu hal keharusan, bukan kewajiban itu. Mukhtalifun lagi, ya kan? Kalau diajarkan terus terang, ya, mukhtalifun lagi, ya kan? Kenapa mukhtalifun? Karena Al-Quran itu berita yang besar, masalahnya begitu. Kalau berita kecil nggak dianggap, ya. Dan semua isi Al-Quran semuanya berita besar, ya, semua berita besar. Isi Al-Quran nggak sendaguro, isi Al-Quran itu nggak main-main. Ya, nggak mungkin Allah kemudian menyampaikan sesuatu atau bicara sesuatu yang main-main, itu nggak mungkin. Pasti kalau Allah bicara dalam Al-Quran ini sesuatu yang penting, sesuatu yang penting, ya, yang pasti itu suatu hal yang besar bagi manusia ini. Dia harus perhatian dalam masalah ini manusia itu. Makanya baca Al-Quran, karena apa? Karena isinya berita besar semua ini Al-Quran ini. Al-Quran ini isinya berita penting semua. Kalau kita nggak baca Al-Quran, nggak tahu berita penting. Tidak tahu berita besar. Apa berita besar yang ada dalam Quran kalau kita nggak baca Al-Quran dan mentadaburi isi Al-Quran, ya. Gitu ya. Baik. Kalah ya, itu kalah ya. Sekarang sayak lamun. Sekarang kita bicara sayak lamunnya, ya. Tadi kalah, sekarang sayak lamun. Ini tadabbur namanya masalahnya ya. Kalau tafsir sekilas sudah selesai masalahnya ya. Karena ini tadabbur, jadi coba kita tadabburi ayatnya ya. Tadabburi ayatnya. So, kalau nggak tadabbur ini memang nggak masuk dalam ini apa, dalam hati ini. Kalau tadabbur, kita nanti kayak gimana begitu ya. Saya lamun. Ya lamun itu fi'il mudhari kan? Untuk bahasa kita present tense ya, untuk yang akan datang kan, ya. Yang akan datang kan, maknanya apa? Kalian ini berselisih tentang Al-Quran, ya, berselisih tentang Nabi, berselisih tentang hari kiamat, kamu akan tahu, ya kan? Kamu akan tahu. Kenapa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Ya lamun, kamu akan tahu itu, ya, kamu akan tahu itu. Ditambah lagi saya lamun, lebih cepat lagi kamu akan mengetahui. Paham ya? Fi'il mudhari' ya'lamun itu sudah mau tahu, ditambah atau saufa, itu berarti apa? Lebih cepat lagi, sebentar lagi kamu akan tahu. Sebentar lagi kamu akan tahu. Ya. Saya huwa yadhabu umpama, ya. Dia pergi. Dia mau pergi. Dia mau pergi umpama. Kapan? Ya bisa nanti sore, bisa nanti malam, kan begitu ya. Tapi kalau kemudian kita bicara sayat habu, dia akan pergi, itu lebih cepat daripada itu. Bisa sebentar lagi akan pergi, ya kan? Lebih cepat waktunya. Ya. Lah Allah Subhanahu wa taala bilang mereka akan tahu. Saya lamun, ya. Sebentar lagi mereka tahu. Coba antum perhatikan. Allah Subhanahu wa taala kan ini mereka ini saling berselisih, saling yatasaalun, berselisih macam-macam, ya kan? Allah Subhanahu wa taala bilang kalla saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui, ya. Kenapa enggak Allah bantah saja langsung? Paham ya? Kan ini Allah enggak bantah langsung. Allah enggak bantah ini loh. Diskusi mereka ini loh, orang-orang kafir ini yang berselisih dalam masalah hari kiamat ini. Mereka kan berselisih hari kiamat ini. Allah jawab, tapi Allah Subhanahu wa taala jawabnya enggak bantah ini, enggak bantah apa namanya? Perselisihan mereka ini. Tapi Allah bilang apa? Enggak apa-apa, wis, biarin, saya lamun. Mereka akan mengetahui. Apa kira-kira ini? Apa pelajarannya kira-kira? Kenapa Allah enggak jawab langsung debat mereka ini, diskusi mereka ini? Mestinya Allah SAW debat saja langsung. Ya, kalau benar kabeh ya. Salah kabeh saya benar dit, mari selesai kan?
Yang benar begini, selesai sudah. Kenapa? Hah? Kenapa kalau nggak jawab langsung saja? Kalau dijawab langsung, Hah? Kalau dijawab langsung nanti mereka itu tidak mukhtalifun. Kalau dijawab langsung nggak mukhtalifun. Nanti kalau jawab belakangan mukhtalifun. Saya saja nanti mukhtalifun juga belakangan, mukhtalifun juga nanti ya kalau nggak disampaikan ya. Intinya begini, ini jawabannya. Jadi kalau lagi mikir jawaban, Anda jawaban kan begitu ya. Masalah utama mereka debat, diskusi, menolak ini sebetulnya bukan masalah pengetahuan mereka tentang hari kiamat, akal mereka tentang hari kiamat. Ini secara intinya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu, bukan itu inti masalahnya. Paham ya? Kita bicara Allah ini, Allah Maha tahu nih, apa yang ada dalam benak mereka ini Allah Maha tahu. Apa yang ada dalam hati mereka ini Allah tahu. Apa sih maksud mereka berselisih itu apa? Apa mencari kebenaran? Apa mencari petunjuk? Apa sekedar bangkang saja sebetulnya mereka tahu. Paham ya? Dan itu hanya Allah yang tahu. Iya kan? Dan Allah tahu masalah utama mereka itu bukan dalam otak mereka ini. Mereka berselisih tentang Nabi ini. Dan itu terjadi. Mereka minta dibelah bulan. Kan begitu kan? Nanti kalau bulan dibelah kami akan beriman. Kan begitu? Dibelah sama Nabi belah. Iftarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kiamat telah dekat, syaqqal qamar, terbelah bulan. Lihat dengan mata kepala mereka. Lihat enggak? Dengan mata kepala mereka. Lihat. Semua orang juga lihat. Orang yang dari negeri Syam, orang yang dari negeri Yaman pulang berdagang, nyampe ke Mekah ditanya, kamu lihat nggak semalam bulan terbelah? Iya, saya lihat bulan terbelah. Yang satu sebelah sana, yang satu sebelah sana. Terus begitu sudah terbukti begitu, hadza sihrun mustamir. Mereka mengatakan apa? Ini sihir yang terus berlanjut. Pada ininya enggak itu mereka menolak itu sebetulnya? Pada otaknya mereka nolak? Enggak, ininya mati yang nolak itu, apa namanya? Hatinya loh yang betul-betul nolak itu, enggak mau terima itu loh. Kan ada di sini. Kalau otaknya dia, mata kepala dia sudah bisa, enggak ada bantahan sudah, ya kan? Pakai logikanya Allah sudah enggak ada bantahan, ya kan? Tapi senantiasa mereka tetap berselisih saja dalam masalah yang lain lagi nanti. Ya kan? Hari kiamat diterangkan masih saya berselisih dalam masalah yang lain, ya kan? Masalah yang diterangkan masih saja berselisih. Kenapa? Karena ternyata masalahnya bukan di sini masalahnya, ya kan? Tapi yang di sininya lah yang jadi masalah. Dan itu Allah Maha tahu. Kalau kita ini manusia ini, ya, kita manusia ini. Ambil contoh ya. Saya antum tanya, saya jawab. Kan begitu ya? Antum tanya, saya jawab. Antum tanya, saya jawab. Tapi apa maksud pertanyaan antum semua ke saya tidak tahu. Yang penting antum tanya, saya jawab sesuai dengan pertanyaan. Kan begitu ya? Entah niat antum mau ngetes saya atau enggak, saya kan nggak tahu. Bisa jadi ngetes, bisa jadi. Nyoba Ustaz ya. Tahu apa yang Ustaz ya, kan? Mau nggak tahu ya benar Ustaz. Mau tahu Ustaz ya kan? Tanya dia. Saya nggak tahu niat itu. Yang penting bisa saja niat seperti itu ada. Tapi saya akan jawab apa adanya. Saya nggak akan bilang, oh ini ngetes saya ini. Saya nggak mau jawab. Saya akan ini. Nggak bisa. Wong saya ini manusia. Ya kan nggak tahu isi hati orang manusia. Tapi Allah tahu isi hatinya orang yang bertanya ini, yang ribut ini. Allah tahu ini. Mereka bertanya sama Muhammad, wahai Muhammad ini bagaimana? Oh Allah tahu. Pertanyaannya orang ini, wahai Muhammad sama kamu ini, cuman ini saja. Udah jawabannya begini aja. Ini Allah jawab apa? Saya alamun. Torot. Legi. Oh ini lebih apa ya namanya? Apa maksudnya? Legi apa legi? Legi bekal taudhibi legi anona. Saya tidak bisa bahasa Sunda. Madura itu apa susahnya ya? Pengen bahasa Madura masih belum bisa ya. Wis, torot. Kalah, torot, wis. Legi bekal taudhibi ya.
Oh, itu lebih apa namanya ya? Lebih ini ya kan? Lebih ini. Kalau dia mikir ini hatinya, dia akan apa jauh gemeter ya kan? Gemeter dia. Saya nggak nih, ya. Lagi ada tahu tibi risikonya gitu ya. Saya nggak nih. Lebih ini. Allah nggak jawab itu. Kenapa? Bukan itu masalahnya. Hatinya. Barulah kalla saya alamu. Mereka akan tahu. Kapan mereka tahunya? Nah ini tafsirnya. Kan begitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan ya alamun? Mereka akan tahu itu apa? Kapan mereka akan tahu? Apakah di dunia? Apakah di kubur? Atau nanti di hari kiamat? Mereka akan tahu. Bisa 3 penafsiran ini bisa. Bisa 3 penafsiran ini. Kelak di dunia mereka akan tahu. Selama mereka hidup, mereka tahu tentang apa yang mereka dustakan. Berupa apa? Bencana yang menimpa mereka. Orang-orang kafir pada zaman itu, musibah yang menimpa mereka. Oke? Apa itu perang Badar juga bisa. Mereka semuanya terbunuh, mati semua. Mereka menganggap mereka ini para pembesar-pembesar yang mereka pasti akan menang, tapi Allah Subhanahu wa taala kalahkan, masuk kemudian di sumur Badar sama Nabi dikuburkan di situ semua. Atau dia bisa maknanya ya'lamun, mereka akan merasakan siksa yang mereka dustakan dalam kubur itu tadi. Kan kemarin sudah saya sampaikan, yang namanya hari akhir itu tidak bisa kita terjemahkan hanya hari kiamat, dunia hancur selesai, tidak. Yang namanya hari akhir itu nanti ada yaumul ba'si, ada yaumul hisabi wal jazai, ada yaumul ada jannatu wan nar, ya kan? Ada pertanyaan surga dan neraka. Ini semuanya masuk dalam kategori hari akhir. Ini ditolak semua. Ditolak semua. Hari akhir ini tolak semua, ya kan? Nah, kemudian dikubur bisa juga mereka akan merasakan apa yang mereka dustakan itu berupa siksa itu, ya. Fir'aun umpama, ya kan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, ya. An-naru yu'raduna 'alaiha, neraka ditampakkan kepada Fir'aun, ya, dan tentaranya dan orang-orang yang semisal Fir'aun, ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, pagi sore. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan nanti hari kiamat Fir'aun, keluarganya yang tidak beriman dan orang-orang yang semisal dengan Fir'aun akan dimasukkan ke dalam adab yang benar-benarnya, yang hakul yakin, ya? Yang hakul yakin sudah mereka rasakan. Kalau selama ini dikubur masih dinampakkan, ya kan? Masih dinampakkan. Nanti kalau sudah masuk ke akhirat asyaddal adab, masuk ke neraka siksa yang betul-betul. Ya'lamun summa kalla saya'lamun. Apa maksudnya ya? Ya'lamun, nanti dikubur ini tahu, ya kan? Tahu. Summa kalla saya'lamun. Kelak mereka akan tahu apa? Siksanya sudah mereka rasakan. Barulah akan mereka mengatakan apa? Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum duqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Iya kan? Begitu sudah masuk neraka apa? Duqu adzaban nar. Rasakan tuh adabnya neraka. Ya kan? Kuntum alladzi tukadzibun. Kuntum bihi tukadzibun. Yang kalian dustakan dulu. Yang kalian dustakan dulu itu, sekarang rasakan, ya kan? Maknanya bisa begitu. Makna ya'lamun nyambung dengan saya'lamun, ya kan? Ya'lamun di dunia tentang siksa akhirat, ya. Summa kalla saya'lamun, siksa neraka yang betul-betul, siksa neraka yang mereka rasakan. Bisa maknanya dengan demikian, ya. Bisa maknanya demikian. Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar kalau nggak salah, inna ahadakum idza mata, ya, idza mata ahadukum, ya, kalau ada salah seorang di antara kalian mati, ya, urido alaihi maq'aduhu, akan dinampakkan tempat duduknya nanti,
bil ghadati wal asyi, pagi hari maupun sore hari. In kana min ahlil jannah fa ahlil in kana min ahlil jannah fa innahu min ahlil jannah, ya. Kalau dia penduduk surga, dia akan masuk surga, ya. Kalau dia penduduk neraka, dia akan penduduk neraka. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Manusia kita ini, kalau mau masuk neraka, ditampakkan nerakanya dulu. Pagi sore lihat neraka, ya Allah ya Rabbi, ya. Pagi sore lihat neraka, pagi sore lihat neraka. Dan nanti itu tempatnya di neraka nanti, dan betul-betul akan merasakan. Itu masih belum merasakan tuh. Itu psikologisnya dulu, apa namanya? Paham, psikologisnya dulu. Psikologis orang kalau lihat begitu tuh hancur enggak? Apa namanya? Perasaannya itu hancur kan, perasaannya itu. Ya Allah, perasaannya dulu hancur. Nanti baru masuk nerakanya, jasad maupun ruhnya hancur semuanya. Jadi apa? Siksa batin dan siksa zahir. Iya kan? Siksa batinnya dinampakkan neraka, nanti juga begitu orang yang masuk surga. Nikmat anunya ada dulu, nikmat ininya, ya. Nikmat ininya ada dulu. Ya Allah, lihat surga terus, ya kan? Kangen terus. Begitu masuk, Masya Allah, ya. Ya. Itu ada neraka itu nanti saya lamun, kan begitu ya? Mereka akan mengetahui, ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yasluna ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala syahidna walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Nah, oh iya benar, ya kan? Benar, ya. Benar. Tapi ya sudah. Ya. Adkhilu abwaaba jahannama dakhilin, ya. Khalidin apa dakhilin? Khalidin, ya kan? Fabi samathal mutakabbirin. Nah, itu ya'lamun summa kalla saya'lamun, ya. Paham ya? Ya'lamun di neraka di ini, saya'lamunnya nanti di akhirat. Ini makna yang kedua bisa demikian. Makna yang ketiga, ya'lamun, mereka akan merasakannya di hari kiamat itu tadi, yang berupa siksa, yang betul-betul siksa tadi itu. Nah, kalimat summa kalla saya'lamun itu penegasan kalimat yang pertama. Gitu aja, ya. Paham maksudnya? Jadi kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, ya kan? Ya'lamun pertama apa namanya? Kubur. Summa kalla saya'lamun yang kedua, siksa betulan dalam neraka. Ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua, ya'lamun itu maksudnya yang memang adab neraka itu yang betulan tadi itu. Cuma kenapa diulang summa kalla saya'lamun untuk penegasan kalimat yang pertama, memang betul-betul kamu akan merasakan siksa neraka yang ada dalam siksa neraka yang hari kiamat itu tadi. Paham enggak? Ya paham ya. Jadi ada dua begitu maksudnya, ya. Ada dua. Di dunia juga bisa. Dunia juga bisa. Kelak mereka akan mengetahui apa yang mereka dustakan itu, ya kan? Di dunia akibatnya di dunia mereka bisa merasakan. Ya. Ini maksudnya, ya. Summa kalla saya'lamun. Kemudian saya'lamun, ya, menunjukkan kepada kita ini ya'lamun sudah dekat, sa itu juga sudah dekat. Berarti apa? Menunjukkan betul-betul adab neraka, adab kubur itu sudah betul-betul sangat dekat dengan kita. Dekat enggak? Dekat. Lebih dekat daripada sirakun na'li, ya, lebih dekat daripada tali sendal. Kata Nabi, ya kan? Hari kiamat matian itu lebih dekat daripada tali sandal yang kita pakai. Dekat enggak? Dekat lah. Enak-enak duduk, enggak bangun lagi, ya kan? Ada begitu kan? Enak-enak duduk, istirahat, habis minum kopi, duduk. Itu dekat sekali, ya. Nah, kalimat summa kalau kemudian ditaruh, ya, setelah ini penegasan, ya. Summa pakai kalla saya'lamun lagi, betul-betul penegasan lagi, ya kan?
mereka akan betul-betul merasakan sudah. Ya. Wallahu taala alam ya. Dari ayat ini kita sudah bisa ambil pelajaran bahwasanya hari kiamat betul-betul dekat ya. Jadi yang penting itu begini, masalah hari kiamat ini, jangan ribut. Jangan ribut hari kiamatnya besok ya, tahun depan ya kan. Jangan ribut. Yang kita lakukan beramal saja. Sudah beramal saja, mau datang besok enggak apa-apa, terserah. Yang penting kita beramal saja. Ya. Nabi bilang kalau kamu pegang kurma satu, ya, pegang kurma satu, besok hari kiamat, umpama ini ya, besok hari kiamat, tanam saja, enggak apa-apa. Jangan kemudian enggak ditanam, lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana, berlindung. Karena apa? Karena besok hari kiamat. Paham enggak? Enggak usah begitu. Besok hari kiamat nih. Kata Nabi, kalau kamu megang kurma, tanam saja, enggak apa-apa. Kenapa? Karena menanam dapat pahala. Kalau lari ke sana kemari, dapat pahala enggak? Enggak dapat. Udah beramal saja sudah, wes, jangan ributkan masalah itu, ya kan? Kenapa? Qul innamal ilmu indallah. Ya kan? Karena apa? Karena ilmu itu ada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah beramal saja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kebanyakan ya. Aku lu qouli hadza astaghfirullahi kulli dzam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.